Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Taufikur Rahman, NIM 21 dari kelas HKI A4. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi Hukum. Makalah yang saya buat yaitu yang bertema perubahan sosial. Perubahan sosial yaitu perubahan yang terjadi dalam lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Juga dapat diartikan sebagai segala perubahan lembaga-lembaga sosial dalam suatu masyarakat. Adapun bentuk-bentuk perubahan sosial yaitu yang pertama perubahan secara lambat atau evolusi. Perubahan secara lambat atau evolusi yaitu memerlukan waktu yang lama. Perubahan ini terjadi dengan sendirinya atau tanpa kehendak tertentu. Jadi masyarakat harus bisa berusaha menyesuaikan keadaan dan kondisi baru yang timbul sejalan dengan perubahan pertumbuhan masyarakat. Yang kedua yaitu perubahan cepat atau perubahan revolusi. Perubahan ini dapat direncanakan terlebih dahulu maupun tanpa direncanakan. Selain itu dapat dijalankan tanpa kekerasan maupun dengan kekerasan. Karena dapat juga berlangsung dengan biasanya dengan pemberontakan secara sosiologis agar revolusi itu dapat tercapai, maka dibutuhkan dengan syarat-syarat berikut. Yang pertama, harus ada keinginan dari masyarakat banyak untuk mengadakan perubahan. Yang kedua, harus ada pemimpin atau sekelompok yang mampu memimpin masyarakat untuk mengadakan perubahan tersebut. Yang ketiga, pemimpin harus bisa menampung keinginan atau aspirasi masyarakat, aspirasi dari rakyat untuk kemudian bisa merumuskan aspirasi tersebut menjadi sesuatu lapangan kerja. Yang keempat yaitu tujuan itu agar bisa dilihat masyarakat dan dilengkapi oleh suatu ideologi tertentu. Yang kelima yaitu harus ada momentum yang tepat untuk mengadakan revolusi, yaitu di mana keadaan sudah tepat dan baik untuk mengadakan suatu gerakan. Yang ketiga yaitu perubahan kecil. Perubahan kecil yaitu perubahan yang terjadi pada unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Yang keempat yaitu perubahan besar. Perubahan besar adalah suatu perubahan yang berpengaruh terhadap masyarakat dan lembaga-lembaganya. Yang kelima yaitu perubahan yang dikehendaki. Perubahan ini merupakan perubahan yang diperkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang mengadakan perubahan dalam masyarakat. Pihak-pihak ini biasanya sudah mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin dalam perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Yang keenam, perubahan yang tidak dikehendaki. Perubahan yang tidak dikehendaki yaitu biasanya di luar jangkauan masyarakat, di luar jangkauan pengawasan atau tidak bisa diantisipasi dan menimbulkan akibat-akibat yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Contohnya yaitu banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Yang ketujuh yaitu perubahan struktural. Perubahan ini yaitu sangat mendasar dan menyebabkan timbulnya reorganisasi dalam masyarakat. Contohnya perubahan pada sistem pemerintahan
dari monarki ke sistem pemerintahan republik. Yang kedelapan yaitu perubahan proses. Perubahan proses yaitu perubahan yang sifatnya tidak mendasar. Perubahan tersebut hanya merupakan penyempurnaan dari perubahan sebelumnya. Contohnya, perubahan kurikulum dalam pendidikan sifatnya menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam perangkat atau pelaksanaan kurikulum sebelumnya. Jadi menyempurnakan. Faktor-faktor perubahan sosial. Faktor-faktor pendorongnya yaitu intensitas hubungan kontak dengan kebudayaan lain, sikap terbuka dari masyarakat, tingkat pendidikan yang maju, sikap ingin berkembang dan maju dari masyarakat. Faktor-faktor penghambatnya yaitu kurangnya hubungan dengan masyarakat luar, perkembangan pendidikan yang lambat, sikap yang kuat dari masyarakat terhadap tradisi yang dimiliki, rasa takut dari masyarakat jika terjadi kegoyahan, cenderung menolak terhadap hal-hal baru, yaitu adalah hal-hal yang menghambat dari perubahan sosial. Faktor-faktor penyebab perubahan sosial. Pada dasarnya, perubahan sosial itu terjadi karena anggota masyarakat merasa tidak puas lagi terhadap keadaan kehidupan yang lama, serta masyarakat tidak puas terhadap sarana-sarana penghidupan yang dianggap tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup yang baru. Oleh karena itu, masyarakat menuntut adanya perubahan. Secara umum, timbulnya perubahan sosial dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor endogen dan faktor eksogen. Faktor eksogen merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam masyarakat. Adanya faktor ini didorong oleh motivasi berprestasi dari individu-individu dalam masyarakat itu. Apabila setiap individu memiliki motivasi untuk meraih prestasi terbaik, kelompok tersebut secara otomatis akan mengalami perubahan dengan sendirinya. Secara umum, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial yaitu bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk. Contoh, perubahan akibat transmigrasi. Akibat transmigrasi, suatu daerah tertentu mengalami pertambahan penduduk dengan adanya pendatang baru yang terampil dan siap bekerja di tempat yang baru. Maka besar kemungkinan justru tidak hanya menguntungkan bagi pihak transmigran, melainkan dapat berpengaruh terhadap penduduk asli, sehingga kehidupan masyarakat pun akan berubah. Sementara itu, perubahan sosial yang disebabkan oleh berkurangnya penduduk mengakibatkan kekosongan pada daerah permukiman yang lama. Jika tempat tersebut sebelumnya tandus, tidak cocok untuk lahan pertanian. Kemudian dibangun fasilitas pasar atau peralihan pada bidang industri, maka terjadi perubahan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti pola pekerjaan, sistem ekonomi, kebudayaan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu faktor eksogen. Faktor eksogen yaitu faktor yang berasal dari luar masyarakat yang bisa mendorong terjadinya perubahan sosial. Faktor-faktor tersebut yaitu pengaruh kebudayaan masyarakat lain, peperangan, kondisi alam. Selanjutnya yaitu dampak perubahan sosial. Dampak perubahan sosial itu bisa direncanakan maupun tidak direncanakan, dan dampak tersebut dibagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu memiliki nilai-nilai norma-norma baru yang sesuai dengan perkembangan zaman.
memiliki struktur dan hubungan sosial baru yang lebih manusiawi, memiliki perantara-perantara sosial yang lebih memungkinkan mereka memenuhi berbagai kebutuhan hidup sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, menikmati berbagai kemajuan di bidang sosial, ekonomi, politik maupun kebudayaan. Adapun dampak negatifnya yaitu adanya disorientasi nilai-nilai dan norma-norma, munculnya konflik baik itu vertikal maupun horizontal, tidak berfungsinya secara normal pranata sosial yang ada, terjadi berbagai kerusakan lingkungan, munculnya krisis multidimensi sosial, ekonomi, politik, budaya, dan keamanan yang berakibat pada terjadinya proses pemiskinan dan memudarnya legitimasi pemimpin masyarakat politik. Selanjutnya yaitu proses perubahan sosial. Proses perubahan sosial yaitu terdiri dari 3 tahapan, yaitu yang pertama investasi, difusi, konsekuensi. Invensi yaitu proses di mana ide-ide baru itu dikembangkan. Difusi yaitu proses di mana ide-ide baru itu dikomunikasikan ke dalam sistem sosial. Dan selanjutnya yaitu konsekuensi, yaitu perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem sosial sebagai akibat pengadopsian atau penolakan inovasi. Perubahan terjadi ketika perubahan ini terjadi karena penggunaan atau penolakan ide-ide baru itu mempunyai akibat. Karena itu perubahan sosial adalah akibat komunikasi sosial yang memicu terjadinya perubahan dan akibatnya, yang memicu terjadinya perubahan dan sebaliknya. Perubahan sosial dapat juga terlambat karena selagi ada faktor yang menghambat perkembangannya. Faktor pendorong perubahan sosial meliputi kontak dengan kebudayaan lain, sistem masyarakat yang terbuka, penduduk heterogen yang masyarakat yang berorientasi ke masa depan. Faktor penghambat antara lain sistem masyarakat yang tertutup, vested, interset, prasangka terhadap hal yang baru, serta adat yang berlaku. Sekian dari saya. Apabila ada salah dalam bertutur kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.